Kami mau Pak Jamal bertanggung jawab. Betul, gara-gara Pak Jamal suami kita jadi ikutan main judi online. Uang bulanan kita jadi kepotong gara-gara judi online yang Pak Jamal janjikan sama suami kita. Sebentar, ibu-ibu jangan seenaknya marah-marah gitu ya. Saya itu kan cuma menawarkan, yang mau ikutan itu suami kalian masing-masing. Tapi Pak Jamal juga yang mempengaruhi suami kita, terutama suami saya buat ikutan judi online. Saya pikir Pak Jamal itu ramah karena emang Pak Jamal itu orang yang baik, tapi ternyata semua itu ada maunya. Pak Jamal, makasih ya udah traktir, baksonya enak. Iya, makasih banyak ya Pak Jamal. Kebetulan nih lagi tanggal tua, jadi butuh yang gratisan. Hehehe. Iya, sama-sama. Ayo makan yang banyak ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau ada yang mau nambah silakan. Yang dibungkus buat dibawa pulang juga silakan. Pak Jamal, makasih ya udah mau borong bakso saya. Satu komplek ditraktir semua. Pak Jamal hebat. Sering sekali traktir warga komplek di sini. Ah, Pak Ucup bisa aja. Saya emang gak hebat, Pak. Ini mah biasa aja. Kebetulan lagi dapat rezeki lebih. Jadi sekalian berbagi sama tetangga. Tapi Pak Jamal, kok bisa ya dapat uang banyak terus? Padahal saya sering lihat Pak Jamal cuma di rumah aja. Pak Jamal kerja apa sih? Saya kerjanya emang di rumah Pak Ucup. Kerjanya cuma dari HP. Kerjanya santai Pak, tapi untungnya banyak. Wah, bisnis apa itu Pak Jamal? Kasih tahu saya dong. Saya juga mau kalau bisa bikin kaya. Pak Ucup, saya mau baksonya satu lagi ya Pak buat dibungkus. Gak sekalian buat orang di rumah Bu, biar sekalian. Gak apa-apa Pak Jamal. Aduh, saya takut ngerepotin. Gak apa-apa Bu Sari, biar sekalian. Kasihan orang di rumah kalau gak dikasih. Kan mumpung baksonya gratis. Wah, makasih banyak Pak Jamal. Pak Ucup, tambah 2 lagi ya Pak. Jadi 3 bungkus. Siap Bu Sari, sebentarnya saya bikinkan dulu. Pak Jamal, makasih banyak ya Pak. Pak Jamal tahu aja kalau sekarang lagi tanggal tua, pengeluaran lagi menipis. Iya, sama-sama Bu. Senang bisa bantu orang-orang di komplek ini. Ini Bu baksonya, sesuai pesanan. Terima kasih Pak Ucup. Saya duluan ya semuanya. Mari. Mari Bu Sari. Pak Jamal gimana? Bisnis apa yang Pak Jamal jalani sampai bisa dapat banyak uang? Nanti malam Pak Ucup datang saja ke rumah saya. Nanti saya kasih tahu rahasianya. Wah, serius Pak Jamal? Kalau gitu nanti malam saya datang ke sini lagi deh. Pak Ridho di sini karena diminta Pak Jamal atau sendiri? Saya di sini karena diajak sama Pak Jamal. Kalau Pak Ucup? Saya juga Pak Ridho. Kata Pak Jamal dia punya bisnis. Makanya saya kesini pengen tahu bisnis yang dijalani sama Pak Jamal. Kalau begitu kita sama Pak. Silakan Pak Bapak diminum dulu kopinya. Terima kasih Pak. Oh iya Pak, saya beneran penasaran sama bisnisnya Pak Jamal. Haha, Pak Ucup ini gak sabaran ya. Jadi gini Pak, bisnis yang saya jalani itu judi online. Maksudnya apa ya Pak? Saya gak ngerti judi online itu apa. Pak Jamal bisa jelasin dulu nggak? Iya Pak, saya juga gak ngerti. Kalau judi biasa sih saya paham, tapi kalau judi online saya mana paham Pak. Ya intinya ini hampir sama seperti judi biasa pada umumnya. Bedanya dilakukan secara online aja Pak. Bapak-bapak tinggal kirim aja uangnya, terus pilih angka. Jika angkanya benar, maka bapak-bapak berhak dapat uangnya. Tapi kalau salah, uang bapak-bapak akan hangus. Tapi saya takut Pak Jamal, kalau ini ilegal gimana? Terus saya juga nggak punya uangnya. Pasti uang yang dipasang harus banyak kan? Benar itu Pak, lagi pula kita kan cuma pedagang biasa, mana punya uang banyak. Hahaha, Pak Ucup, Pak Ridho, kalian tenang aja. Di platform yang saya buat ini, kalian bisa top up berapapun. Ya minimal 10.000 lah. Kalau kalian belum yakin, nih saya tunjukin saldo rekening saya, hasil judi online dalam waktu 1 bulan. Sebanyak itu Pak. Wah, dalam 1 bulan bisa dapat ratusan juta. Itu nominal yang tinggi. Tapi Pak, apa kita bakalan tetap menang kalau ikut judi online ini? Pak Ridho tenang aja, pasti menang kok. Kalaupun kalah, paling 1 atau 2 kali aja. Setelahnya bakalan menang terus. Saya yakin pasti untung. Saya mau coba deh Pak, tapi top upnya sedikit aja dulu, takut rugi. Saya juga deh Pak. Orang-orang kok gampang banget ditipu ya. Aku sedang mendapatkan 2 mangsa baru. Hahaha, lihat uang dan emasku makin banyak, belum lagi yang ada di rekening. Aku orang yang paling kaya di komplek ini. Hahaha. Dan kemarin malam sudah ada 2 mangsa lagi. Aku akan semakin kaya raya. Lihatlah uang ini, hanya dengan bermodalkan judi online, aku bisa membeli apapun yang aku mau. Orang-orang yang ikut judi online di web dan di platform yang aku buat tidak tahu kalau aku bisa memanipulasi semuanya. Aku akan buat mereka kalah terus, sehingga aku bisa mendapatkan uang mereka. Hahaha. Mas, kamu mau sampai kapan main judol terus? Udah cukup ya, kamu itu udah tua, harusnya tobat. Jangan malah makin menjadi. Dina, mau sampai kapan juga kamu ngoceh kayak gini? Aku capek denger ocehan kamu. Kalau kamu gak suka ya udah, kamu tinggal pergi dari rumah ini. Astagfirullah, kenapa kamu ngomong kayak gitu Mas? Kamu ngusir aku cuma nasehatin kamu aja, biar kamu kembali ke jalan yang benar.
Kamu kalau mau ceramah mending di masjid aja sana, gak usah di sini. Aku lagi gak mau diceramain sama kamu, panas kuping aku. Mas, istighfar. Judol itu haram. Jangan lakuin ini lagi ya, Mas. Bukan cuma kamu nanti yang rugi, orang lain juga rugi. Peduli apa kamu? Ini urusan aku. Justru bagus kalau orang lain itu rugi. Jadi aku kan yang untung. Kamu lihat itu, uang dan emas batanganku banyak. Belum lagi uangnya ada di rekeningku. Aku bisa jadi orang kaya raya gini. Itu kan karena judi online. Kamu harusnya beruntung punya suami kaya raya seperti aku. Aku akan merasa bangga kalau kamu punya banyak uang karena hasil kerja yang halal, bukan karena judol. Ah, udahlah, gak ada gunanya bertengkar dengan kamu. Kalau kamu gak suka aku seperti ini, silahkan kamu pergi dari rumah ini. Aku gak butuh istri yang gak support aku. Sampai kapan kamu akan seperti ini, Mas? Aku takut nanti Tuhan memberikan azab untukmu. Aku sudah menghabiskan banyak uang untuk judi online ini, tapi kenapa aku selalu kalah? Aku nggak pernah sekalipun menang. Apa yang salah? Kata Pak Jamal bilang kalau kalahnya paling cuma sekali atau 2 kali dan seterusnya pasti bakal menang. Tapi apa buktinya? Aku bahkan belum pernah menang. Pak Jamal sudah menipu aku. Uangku sudah habis, tapi ternyata aku tidak pernah menang. Kamu itu kenapa sih, Pak? Kenapa tiba-tiba marah? Terus banting handphone kayak gitu. Kamu pikir harga handphone itu murah, ha? Sampai kamu seenaknya banting handphone kayak gitu. Aku kesal, Bu. Masa aku gak pernah menang sih? Menang apa, Pak? Emangnya kamu itu ikut lomba apa? Aku nggak ikut lomba, Bu. Beberapa hari ini aku ikut judi online. Pak Jamal yang nawarin. Dia bilang kalahnya paling cuma sekali atau 2 kali. Tapi sampai sekarang aku gak pernah menang. Uang aku habis, Bu. Astagfirullah, Pak. Jadi selama ini kamu ikutan judi online. Pantes aja kamu ngasih uang bulanan aku makin sedikit. Ternyata uangnya dipakai buat judi online ya. Aku minta maaf, Bu. Maaf, aku menghabiskan uang kita cuma buat judi online. Aku nggak habis pikir sama kamu. Kita lagi kesusahan dan kamu malah main judi online. Aku benar-benar minta maaf, Bu. Aku tahu aku salah. Aku hilaf. Mana ada hilap sampai berkali-kali. Aku benar-benar minta maaf, Bu. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Aku menyesal, Bu. Aku benar-benar minta maaf. Pak, kamu tahu kan kalau kita itu lagi butuh uang. Tapi kenapa kamu malah melakukan ini? Kamu habiskan uang kita buat hal yang gak ada manfaatnya. Sekarang aku mau kamu berhenti main judi online atau kita cerai. Gak, aku gak mau cerai sama kamu. Aku janji gak akan main judi online lagi. Aku janji. Pak Jamal, keluar kamu. Saya tahu kamu ada di dalam. Jangan sembunyi. Pak Jamal, cepat keluar. Ada apa ini? Kenapa ibu-ibu ada di rumah saya? Kami mau Pak Jamal bertanggung jawab. Betul, gara-gara Pak Jamal suami kita jadi ikutan main judi online. Uang bulanan kita jadi kepotong gara-gara judi online yang Pak Jamal janjikan sama suami kita. Sebentar, ibu-ibu jangan seenaknya marah-marah gitu ya. Saya itu kan cuma menawarkan, yang mau ikutan itu suami kalian masing-masing. Tapi Pak Jamal juga yang mempengaruhi suami kita, terutama suami saya buat ikutan judi online. Saya pikir Pak Jamal itu ramah karena emang Pak Jamal itu orang yang baik. Tapi ternyata semua itu ada maunya. Pak Jamal cuma pura-pura baik. Setelah itu menjebak suami kita biar bisa ikutan judi online. Ya ampun, Bu, tadi kan saya udah bilang kalau itu bukan salah saya. Salahin suami ibu lah yang malah tergiur. Saya gak mau tahu. Pokoknya Pak Jamal harus tanggung jawab. Saya gak mau, Bu. Saya gak salah apa-apa kok, disuruh tanggung jawab. Kalau Pak Jamal gak mau tanggung jawab, kita bakal lapor ke Pak RT. Biar Pak RT yang turun tangan langsung. Ya silakan aja, saya tidak takut. Orang saya gak salah kok. Oke, kita bakal laporin Pak Jamal ke Pak RT. Sekalian kita laporin ke polisi. Ibu-ibu, kalau kalian laporkan ke Pak RT atau ke polisi, yang ada suami kalian yang bakalan ikut ditangkap juga. Ya saya sih gak masalah ya, tapi saya gak tahu nanti nasib ibu-ibu gimana. Gimana ini ibu-ibu? Saya takut kalau suami saya nanti ikutan masuk penjara. Iya Bu, saya juga. Aduh, gimana ini? Sementara bilang aja dulu ke Pak RT. Cuma jangan ribut-ribut. Kita minta saran dari Pak RT. Habis itu baru kita ambil tindakan lain. Saya setuju, Bu. Dasar ibu-ibu gak jelas, yang salah suaminya tapi yang disalahin malah saya. Suami dia aja tuh yang gampang kehasut, cuma dibujuk dikit aja langsung tertarik. Ini HP dari tadi berisik banget, siapa sih yang ngirim chat? Kembalikan uang kami, kamu itu penipu. Dasar bandar judol sialan. Saya harap kamu mendekam di penjara dan seluruh harta kamu hangus. Suatu saat kamu akan mendapatkan balasannya, azab sedang menunggu kamu. Hai
Iya, bandar judul yang sebenarnya lagi kena aja, Ma. Semua kebusukan Lolang akan terbongkar. Aja bahkan segala menghampiri kamu, Lolang, ah. Siapa yang ngirim pesan kayak gini? Bisa-bisanya saya diancam begini. Tadi ibu-ibu yang tiba-tiba marah gak jelas. Dan sekarang aku dapat kiriman pesan yang gak dikenal. Kejadian yang bikin aku pusing datang di saat yang bersamaan. Tadi aku dengar ada ribut-ribut di luar. Ada apa ya, Mas? Kamu gak perlu tahu, ini urusan aku. Mas, kemarin Bu Sari marah-marah sama aku. Bilang kalau aku harus nasihatin kamu soal judi online. Dia bilang gara-gara kamu, suami Bu Sari jadi kecanduan judi online. Itu bukan salah aku, Hani. Ini salah mereka. Siapa suruh mereka tertarik sama judi online? Aku hanya menawarkan. Kalau mereka nggak mau ya, aku nggak bakal maksa. Iya, aku tahu, Mas. Tapi kan tetap aja kamu yang merayu mereka. Mereka pasti bakal tergiur lihat kamu yang bisa sukses dari judi online. Sedangkan mereka sekali aja nggak pernah menang. Mereka tuh kalah terus. Ya, itu salah mereka, bukan salah aku. Jadi jangan salahin aku lah. Perasaan aku nggak enak. Aku takut terjadi sesuatu sama Mas Jamal. Tapi aku nggak bisa ngapa-ngapain. Mas Jamal bener-bener nggak bisa dibilangin. Ini semua gara-gara Pak Jamal. Gara-gara dia. Sekarang saya harus bertengkar dengan istri saya. Selain itu juga, semua uang saya udah habis. Bener itu Pak Rindo, istri saya juga marah banget. Saya pikir dengan judi online saya bisa dapat banyak uang dan saya bisa beli apapun yang istri saya mau. Tapi ternyata semuanya sia-sia. Uang saya habis. Uang buat modal jualan bakso juga udah nggak ada. Kita harus gimana Pak Ucup? Apa kita laporkan saja Pak Jamal ke polisi? Jangan Pak, kita kan belum punya bukti. Kalaupun kita laporkan Pak Jamal ke polisi, kita juga pasti akan terseret. Masa sih Pak? Kita kan bukan bandarnya. Biasanya yang ditangkap sama polisi itu ya yang punya atau bandarnya. Sama aja Pak Rido, kita juga pasti bakalan keseret. Semua orang yang ikut judi online, apalagi ilegal, itu pasti bakal terseret. Terus kita harus gimana Pak Ucup? Masa kita diam aja sih? Saya benar-benar tidak bisa tinggal diam. Uang saya habis, Pak Jamal sih enak bisa dapat untung. Saya nggak punya ide apapun Pak Rido. Kita nggak bisa lapor polisi, tapi kita juga nggak bisa diam aja. Kayaknya kita cuma bisa berdoa deh Pak Ucup. Semoga Pak Jamal bisa kena azab. Saya berharap seperti itu Pak Rido. Semoga azab datang ke Pak Jamal. Bu Rina, tolong bilang ke suami ibu ya, jangan suka ngajakin orang buat judi online. Suami Bu Rina itu orang kaya, sedangkan suami saya kan orang yang gak punya. Meong, 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 meong. Tuh, Koko Meong aja marah. Dia bilang saudaranya juga ikutan judi online gara-gara Pak Jamal. Bu Hani, saya mohon maaf atas nama suami saya. Meong, 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 meong. Tuh, dengar. Koko Meong juga bilang judi online itu gak baik. Gara-gara Pak Jamal semua orang jadi sengsara. Saya sudah mencoba untuk menasihati suami saya, tapi tetap aja dia keras kepala nggak mau dengerin nasihat saya. Saya orang nggak punya bu, gaji suami juga nggak seberapa. Gara-gara suami ibu, hidup saya jadi tambah susah. Saya akan mencoba untuk lebih tegas lagi agar suami saya tidak memaksa orang-orang untuk judi online lagi. Ada apa ini? Bu Hani, kamu protes lagi gara-gara suami kamu main judi online. Kamu itu nggak takut-takutnya ya? Selama saya melakukan hal yang benar, saya tidak akan pernah takut, Pak. Kebenaran seperti apa, Bu? Kebenaran kalau suami ibu juga ikutan judi online? Iya, saya sudah bilang, Bu. Jangan salahkan saya. Saya tahu kalau suami saya juga salah, tapi saya geram, Pak. Pak Jamal selalu saja menghasut orang-orang untuk ikut dalam judi online. Ya, terserah saya dong. Kenapa kamu jadi ikut campur? Sudah cukup, Bu Hani. Serahkan aja semua ini sama saya. Dan kamu, Mas, lebih baik kamu masuk. Bu Hani, mohon bersabar ya Bu. Saya sudah berusaha untuk menasehati suami saya. Tolong Bu, tolong sadarkan suami ibu ya, sebelum azab menghampiri suami ibu. Kenapa sih Bu Hani itu selalu saja menyalahkan aku? Itu kan karena suaminya aja yang suka ikut-ikutan. Kotak apa ini? Wah, kayaknya ada kiriman nih. Aku kan biasanya emang suka dapat kiriman. Wah, kayaknya barang mahal nih. Aku buka ah. Oh, ternyata cuma meja judi mini. Aku pikir ini apa? Kirain barang mahal. Ternyata cuma meja judi. Aku rasa aku nggak butuh ini. Tapi kelihatannya kok kayak menarik ya. Tapi lumayan juga sih. Sesekali buat main bareng sama teman-teman. Tapi kira-kira siapa yang kirim ya? Kok nggak ada nama pengirimnya? Loh, kok mejanya tambah besar? Kenapa jadi membesar seperti ini? Tidak, tidak. Mas, kamu di mana, Mas? Mas Jamal, kamu di mana? Loh, kenapa ada meja di sini? Ini meja siapa? Mana besar banget lagi.
Tunggu, kok ada gambar Mas Jamal di sini? Ah, mungkin cuma gambar aja. Tapi Mas Jamalnya kemana? Kok dia nggak ada di sini? Ya ampun, kenapa meja judinya tambah besar? Aku harus segera pergi dari sini. Ini udah 1 bulan, tapi Pak Jamal gak tahu perginya kemana. Dia kayak ditelan bumi. Benar Bu, bahkan Bu Rina yang istrinya saja tidak tahu. Kasihan sekali Bu Rina, udah suaminya bandar judi online, terus sekarang gak tahu perginya kemana. Meow meow meow. Hah, Bu Hani, dia ngomong apa sih? Duh, saya gak ngerti bahasa kucing. Koko Meong bilang kalau sebenarnya selama ini Pak Jamal itu masuk ke dalam meja judi yang ada di rumahnya. Hah? Serius? Kok bisa? Meow meow meow. Itu semua ajab atas semua perbuatan Pak Jamal. Ya ampun, apa Bu Rina tahu soal ini? Meow meow meow. Bu Rina nggak tahu soal ini. Soalnya kata Bu Rina dia udah pulang kampung. Bu, gimana kalau kita lihat ke rumahnya aja? Saya jadi penasaran. Wah, boleh juga tuh. Ayo kita ke sana. Meow 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 meow. Tunggu Bu, kata Koko Meong kita jangan ke sana karena banyak orang. Ya udah, kita ke sananya nanti aja ya kalau udah nggak banyak orang. Ya ampun Pak, kok di dalam mencekam banget. Aku takut Pak. Sama Bu, aku juga. Lihat Bu, meja judinya gede banget. Baru kali ini aku ngeliat meja judi yang sebesar ini. Iya Pak, aku juga. Bapak ngerasa nggak sih ada aura negatif di sini? Iya Bu, aku juga ngerasain hal yang sama. Selain mencekam, aura negatifnya juga kuat banget. Bu, ternyata benar kata orang-orang, di dalam meja sini ada gambarnya Pak Jamal. Apa benar ya kalau Pak Jamal itu masuk ke meja ini? Aku nggak tahu sih Pak, itu benar atau enggak. Tapi yang pasti ada gambar Pak Jamal di sini. Tolong saya, keluarkan saya dari sini. Bu, mejanya bersuara. Iya Pak, ayo Pak, kita pergi Pak. Tolong saya. Bu Sari, Ibu lihat deh rumah Pak Jamal. Sekarang udah ada tanda garis polisi. Rumahnya juga serem banget. Iya Bu, karena banyak aura negatifnya kali. Terus banyak suara-suara aneh, makanya diamanin sama polisi. Rumahnya Pak Jamal ini sebagai simbol dan pengingat bagi kita semua kalau ternyata judi online itu banyak merugikan. Itu benar banget Bu, banyak orang yang semakin melarat gara-gara judi online. Ya salah satunya kita. Iya benar Bu, kalau sampai suami saya judi online lagi, udah saya tinggalin dia. Hehehe, serem juga ya Bu Hani. Udah ya Bu, kita pergi dari sini. Hawanya merinding kalau dekat-dekat rumah Pak Jamal.